di rumah aja. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Widya Hapsari Murima yang biasa dipanggil Widya, Wiwit atau Dia atau Widya aja ya. Jadi ini kayaknya kita bakal ngonten aja ya, biar ya gimana ada yang dibahas gitu ya, kan lagi di rumah aja. Tapi sebelum itu sih aku cari tempat yang nyaman dulu buat ngetik. So stay tune. Aku kayaknya lupa ngasih makan ikan peliharaanku, jadi sebentar ya. Ya ini aku mau ngasih makan ikan sebelum kita buat ngonten nanti. Ini ada banyak ikan sih. Kita ngasih makan ikan. Yuk. Sini puasa, ikannya nggak puasa dong ya. Selamat makan. Ini namanya ikan koi guys. Jadi sebelum kita ngonten hari ini, kita ngasih makan ikan dulu. Oke, kita sekarang balik lagi ya ke kamar. Welcome back again with my video. Oke, aku sebenarnya sih vlogger amatiran ya, karena ini tugas yang sangat menantang, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. So, kita akan membahas tentang COVID-19 yang sedang pandemik saat ini di Indonesia terutama, yang mana ini pasti dampaknya akan terasa bukan buat aku aja, tapi buat semua kalangan keluarga aku, semuanya, perkuliahan, semuanya deh pokoknya. Sebelum kita bahas konten yang utama nih, kalian pasti bosen ya di rumah aja. Kalau aku sih memang iya sama sih bosen, tapi ini kita kan harus memutus mata rantai yang ada di dunia ini. Minimal di negara kita sendiri lagi pandemi COVID. Ini nih yang paling penting buat dibahas mengenai peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Yang pertama, kita bisa ikut relawan. Nah, relawan ini seperti apa? Nggak harus turun lapangan kok, tapi kalian bisa ikut relawan online. Kalau kapan hari itu aku ikut relawan kesehatan mental di kala COVID-19. Jadi kan kalau misalnya kita di rumah aja kan biasanya kayak stres, terus boring, apalagi ya, gabut, beban. Selain itu juga pastinya akan merasa tertekan ya, karena yang biasanya kita aktivitas di luar, sekarang di rumah terus. Sekitar udah lebih dari sebulanan ya, hampir 2 bulan. So, semangat. Yang kedua, kalian bisa ikut kajian online. Maksudnya kajian ini kayak gimana sih? Misalnya nih kamu ikut kayak forum seminar, maksudku webinar ya. Biasanya kan ada kayak beberapa NGO atau mungkin fakultas-fakultas yang ngadain kajian mengenai pandemi COVID seperti ini. Misalnya nih kemarin itu aku ikut tentang webinar yang diadain oleh FKKMK UGM. Nah, di situ kita membahas tentang kayak distribusi logistiknya bagaimana, terus sistem leadership untuk mengatasi COVID di pemerintahan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu bisa dikaji bareng-bareng. Nanti kedepannya bisa buat belajar dan kalian bisa mengimplementasikan kalau misalnya ada KLB atau bencana, nanti udah punya bekal. Yang ketiga, cintai keluargamu. Jangan pakai iklan ya. Nggak, maksudnya cintai keluargamu dengan cara mendidik mereka untuk selalu cuci tangan, untuk selalu pakai masker, untuk selalu jaga jarak, bukan LDR tapi ya. Maksudnya kalian harus aware sama keluarga kalian buat gimana caranya ngelindungin diri dari kondisi yang sangat rentan COVID sih. Kalau misalnya kita keluar kan pasti resiko kita buat kena COVID kan sangat besar ya. Jadi gimana caranya kalian harus perhatian sama keluarga kalian dan kasih semacam warning buat mereka supaya tetap menjaga kebersihan.
Ada lagi yang keempat. Jadi yang keempat ini kita bisa ikut lomba guys. Lomba apapun sesuai kemampuan yang kita miliki. Kalau sebagai orang kesmas sih biasanya ya suka yang esai-esai gitu. Enggak sih, enggak selalu ya. Banyak macamnya. Selain itu juga ajang kalian buat mengkritisi topik yang sekiranya bisa diangkat gitu. Dan ini juga ajang buat kalian berpendapat mengenai fakta-fakta yang ada. Yang kelima, kalian harus di rumah aja. Kenapa? Kalau di rumah aja berarti sama dengan kita udah ada upaya buat memutus mata rantai penyakit COVID ini. Pastinya selama di rumah aja ada kesan-kesan tertentu dong pasti. Salah satunya ya di aku sendiri. Jadi untuk kesan dari work from home, stay at home itu yang pertama sih alhamdulillah bisa lebih dekat lagi sama keluarga ya. Jadi waktu sama keluarga itu lebih banyak dari biasanya. Jadi bisa bantuin mama, bantuin papa, bisa guyonan sama adik. Ya pokoknya waktu sama keluarga itu bisa lebih banyak daripada biasanya. Selanjutnya lebih banyak istirahat sih. Aku nggak mau ngomong rebahan ya, tapi lebih banyak istirahatnya karena biasanya kan kalau di hari-hari biasa tanpa pandemi COVID itu memang habis banyak di jalan, habis banyak di luar. Jadi kalau di rumah itu waktu istirahatnya lebih kayak terjadwal, lebih banyak kayak gitu sih. Kita sebagai generasi muda, terutama sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, pastinya akan sangat dibutuhkan energinya, semangatnya untuk mengatasi dan mencegah dari pandemi COVID ini ya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut aku, fungsi mahasiswa, bukan fungsi sih ya, tapi lebih ke peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam hal ini adalah sebagai inisiator, agen perubahan, dan yang ketiga adalah promotor. Biasanya kan mahasiswa itu suka mencari wadah gitu ya buat semacam kayak memberikan pendapatnya mengenai yang ada di sekitarnya atau mungkin kejadian-kejadian yang sekarang lagi menjadi isu buat kita bahas. Pastinya kalian udah lihat-lihat berita kan di TV, mau di sosial media, mau di video-video di YouTube, dan semuanya yang kalian lihat sekarang ini pandemi COVID di Indonesia semakin meningkat. So sad. Tapi ini kita harus memang benar-benar dukung pemerintah sih. Kekuatan pemerintah itu nggak semata-mata karena kekuatannya mereka sendiri, tapi juga butuh dukungan dari masyarakatnya atau warga negaranya. Warga negara Indonesia tentunya ya. Salah satu kalangan masyarakat yang ada di Indonesia ini kan adalah mahasiswa tentunya. Nah, terutama sih di mahasiswa kesehatan masyarakat. Nah, mereka ini sangat berperan penting ketika ada pandemi COVID seperti ini. Bayangkan sekarang kasus positif COVID di Indonesia itu udah mencapai 10.000 lebih loh. Alhamdulillah sekarang yang sembuh udah berapa? Ya 1.665. Ya seenggaknya setengah lebih banyak daripada yang meninggal. Kalau awal-awal kan memang yang meninggal lebih banyak ya daripada yang sembuh. Nah sekarang yang sembuh sudah lebih banyak. Alhamdulillah. Harapannya sih Indonesia bisa mencapai angka kesembuhan yang lebih tinggi lagi daripada yang sakit maupun yang meninggal. Jadi bisa ya melakukan kegiatan sehari-hari lebih optimal lagi, dengan penuh semangat lagi. Ya pokoknya kita harus dukung pemerintah dan tenaga medis lainnya, tenaga kesehatan lainnya yang sudah merelakan jiwa raganya untuk menanggulangi COVID ini. Oke, kita langsung di akhir video aja daripada kalian bosen lihat video ini. Terima kasih kalian sudah melihat videoku ini. Sederhana, semoga bermanfaat dan kalian senang. Ya, akhir kata terima kasih. Bye bye.